untuk menyampaikan sedikit tambahan penjelasan tentang pelaksanaan PPL seperti sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Koordinator PPL. Bu Rozana mungkin bisa atau ada tambahan? Baik, Silakan, Bu. Iskar. Ya, baik Bu Iskar. Terima kasih banyak, Bu Iskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, kemudian Bapak Ibu Koordinator, Bapak PPL, Bapak Ibu DPL, serta yang saya sayangi adik-adik yang akan ikut PPL dari berapa nih, 4 prodi apa 5 ya jadinya ya Bu Iskar? Mungkin saya sedikit saja menyampaikan ke banyak diskusi pada saat pitching DPL ya. Adik-adik kami mohon maaf dari Prodi karena adanya keterlambatan ini ya, keterlambatan memulai penyelenggaraan DPL untuk adik-adik. Sebenarnya ini beberapa faktor penyebabnya, tetapi kami sudah berusaha mengatasi. Kami terima banyak nih karena adik-adik sudah mau bersabar ya, tapi memang semester ini penuh dengan tantangan ya, karena memang sistem pembelajaran di sekolah juga masih berubah-berubah sampai sekarang karena situasi pandemi. Jadi sekali lagi Ibu menyampaikan permohonan maaf kalau ada keterlambatan, tapi kami semua di sini, terutama Bu Iskar dan tim koordinator PPL di masing-masing prodi sudah berusaha keras mencari jalan keluar ya. Saya berharap beberapa fleksibilitas atau beberapa pengaturan baru yang dilakukan untuk PPL tahun ini membuat atau memberikan kemudahan kepada adik-adik sehingga nantinya kemudahan-kemudahan ini tidak membuat mutu daripada PPL kita ini menjadi lebih rendah daripada sebelumnya, tetapi malah menjadikan kesempatan buat adik-adik untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga kualitas daripada pembelajaran adik-adik tetap sama gitu ya. Dan saya juga mohon terutama pribadi dan juga sama prodi untuk setiap ada kendala-kendala mohon disikapi atau ditindaklanjuti dengan cara lebih dewasa ya, sama-sama kita belajar juga kalau ada yang kurang dan didiskusikan dengan DPL dan juga dengan Pamong ya, Pamong, DPL dan juga prodi serta koordinator PPL ya. Ada di level prodi, ada di level fakultas ya, ada Bu Iskar, ada Pak Abu, ada Bu Iskar ya, ada koordinator-koordinator untuk prodi yang lain gitu ya. Jadi semuanya bisa kita selesaikan. Mari sama-sama kita pergunakan kesempatan yang ada ini untuk tetap berbuat yang terbaik meskipun kondisinya seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa kita punya grup, kita punya macam-macam mekanisme untuk tetap berdiskusi. Saya yakin pasti akan banyak terjadi pertanyaan nanti pada saat sudah berjalannya PPL ini ya. Jadi saya berharap itu aja titipan saya sebelum Bu Iskar kemudian menjelaskan atau koordinator yang lain menjelaskan dengan lebih detail bagaimana teknis pelaksanaannya. Mungkin itu saja Bu Iskar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rozana untuk pemaparannya. Mungkin ada dari Kaprodi lainnya yang ingin menambahkan. Pak Syah mungkin bisa, Pak, ada tambahan dari Bapak? Terima kasih kepada Ibu Iskar yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya para mahasiswa, walaupun memang ya ada keterlambatan seperti sudah disampaikan oleh Pak Abu dan juga Ibu Dana. Tapi saya rasa memang walaupun terlambat tetap semangat semuanya karena ini merupakan bagian dari ya perkuliahan kita atau di prodi pendidikan. Salah satunya itu kita harus melaksanakan proses pembelajaran itu di sekolah itu PPL istilahnya ya, PPL. Mungkin tidak
terlalu lebar saya jelaskan di sini, nanti akan jelas lagi oleh Ibu Iskar. Saya hanya juga mengharap kepada para mahasiswa ya tetap ikuti prosedur-prosedur yang sudah nanti dijelaskan oleh Ibu Iskar, juga prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah, apalagi kita masih masa pandemi sekarang ini, dan juga nanti ya ikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pihak sekolah ya, terkait ketika kalian nanti di sekolah ya. Ya, karena semua itu nanti menjadi penilaian bagi kalian. Mungkin ada sekolah yang daring, yang kaliannya di sekolah, siswanya di rumah. Mungkin ada juga yang memang kalian di sekolah, siswanya yang nggak di sekolah. Ya, itu semuanya akan ikuti nanti prosedurnya yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, karena kita memang tidak bisa di sini menghindarinya, karena memang ya, keadaan sudah seperti ini. Ya, jadi apapun itu tetap kita berpegang pada prosedur. Ya mungkin itu saja Bu Iskar. Terima kasih pada Pak Syah untuk penjelasannya. Mungkin dilanjutkan oleh Bu Fajriana. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Iskar. Terima kasih juga kepada Pak Ketua PPL, Pak Dr. Abu Bakar. Memang dari penjabaran yang dijabarkan oleh Bu Rosana dan Pak Syah itu sudah mencakup semuanya. Saya cuma menambahkan bahwa jangan lupa adik-adik kita PPL-nya itu cuma 1 bulan ya. Jadi 1 bulan mulai dari tanggal 27 Oktober kita PPL-nya sampai tanggal 30 November. Jadi dengan waktu yang singkat ini nanti mohon adik-adik memang ketentuannya apa-apa yang aja yang harus adik-adik kerjakan itu memang sudah ada panduannya ya, apa yang dikerjakan, apa yang harus diisi, bagaimana penilaian, itu semuanya sudah ada. Jangan lupa selalu berkonsultasi dengan guru pamong ya, dari guru pamong selalu sama seperti dosen wali lah, dosen wali atau dosen PA adik-adik di kampus. Jadi selama di sana konsultasi, belajar banyak dengan guru pamong ya. Karena nanti di situ juga ada sistem penilaiannya. Mulai adik-adik observasi apa yang adik-adik lakukan di sekolah, apa saja yang harus adik-adik observasi, kemudian bagaimana cara menyusun RPS-nya, bagaimana mengajar ya. Jadi mengajar adik-adik itu nanti juga dibimbing sama oleh guru ya, jangan lupa ya. Kemudian nanti ada juga mengajar mandiri. Nah, laporan akhir itu jangan lupa dibuat. Jadi tanggal 30 November itu adik-adik selesai di PPL-nya. Itu saja Bu, masukan dari saya supaya adik-adik jangan lupa apa-apa saja yang harus dikerjakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rozana untuk pembukaan dan penjelasan tentang pelaksanaan PPL, nasihat juga untuk adik-adik kita yang akan melaksanakan pelaksanaan PPL ya. Jadi di sini Ibu ditugaskan untuk menjelaskan ke kalian ya sedikit tentang bagaimana sih pelaksanaan kegiatan PPL yang akan kita laksanakan ya. Jadi seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Fajriana tadi dan ketua prodi lainnya bahwa pelaksanaan PPL ini kita laksanakan hanya 1 bulan dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 30 November ya. Itu kurang lebih 30 hari tanpa kita masukkan hari libur ya.
Tapi untuk minggu ini kan dari tanggal 27 Oktober ini kan waktunya cuman hari Selasa ya kan. Hari lainnya libur ya. Bisa dikatakan hari lainnya itu ada libur hari besar ya. Jadi tolong dimanfaatkan minggu pertama ini untuk kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan observasi lingkungan fisik sekolah, kemudian observasi administrasi sekolah, observasi tentang alat dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu di observasi. Nanti ada petunjuknya bagaimana pengisian dari form observasinya ada di buku pedoman praktik pengalaman lapangan ya. Jadi panitia telah menyiapkan buku pedoman praktik lapangan ya yang ditampilkan di screen ini oleh Bu Halimatus Sadia. Terima kasih Bu Halimatus Sadia untuk sudah menampilkan screen untuk anak-anak kita untuk PPL ini. Nah, di sini dalam buku pedoman ini ada dijelaskan tentang pengertian PPL ya, apa itu PPL. Kemudian apa itu tujuan daripada PPL, itu nanti bisa dibaca ya, dipahami sendiri. Nanti Ibu share ya ke kalian ya. Nanti dari setiap koordinator prodi akan men-share dokumen-dokumen ini ke grup PPL ya. Untuk kalian pelajari ya. Kalau ada hal-hal yang mau tanyakan boleh tanyakan ya ke koordinator PPL di setiap prodi, karena setiap prodi punya koordinator PPL. Ya, kalau di prodi pendidikan fisika ada Ibu Halimah dan saya ya. Jadi boleh bertanya kami kalau ada kendala-kendala misalnya tentang hal-hal yang menyangkut kegiatan kalian di pelaksanaan PPL. Dan di sini ketentuan-ketentuan umum sudah dipelajari, dipahami ya. Jadi yang berhak mengikuti kegiatan PPL itu antara lain misalnya telah lulus micro teaching ya, minimal dengan nilai C+. Jadi yang tidak lulus micro teaching otomatis tidak bisa melaksanakan PPL. Kemudian mengisi ataupun mengambil mata kuliah PPL itu sendiri. Nah, ini ada persyaratan untuk ujian PPL ya. Praktikan sudah dinilai tampilan mengajar harian itu sebanyak 5 kali ya selama mengikuti PPL. Jadi di sini mengajar, maksudnya mengajar itu bukan harian tiap hari kalian mengajar 5 kali atau bagaimana ya. Itu maksudnya selama pelaksanaan PPL kalian sudah dinilai sebanyak 5 kali ya. Di sini kita 3 kali untuk penilaian secara terbimbing. Jadi kalian ikut bersama dengan guru mengajar di kelas, itu terbimbing maksudnya kan. Kemudian ada 2 kali yang kalian mengajar tanpa guru ya, tanpa adanya guru pamong. Nanti di situ juga ada penilaian bagaimana teknik dan cara kalian mengajar. Itu ada dinilai, ada form penilaiannya juga. Diisi di rapor penilaian. Rapor penilaian ini harus kalian cetak. Ya, dicetak mahasiswa, diberikan kepada pamong. Atau kalau dia sistem PPL-nya daring karena kondisi sekolah misalnya, tutup dan sebagainya. Jadi boleh di-share ke guru pamong untuk diisi oleh guru pamong ya. Tentang nilai skor kalian selama mengajar dengan praktik mengajar tersebut. Jadi praktik mengajarnya bisa daring. Nanti ketika kalian daring, tolong invite atau undang daripada guru pamong atau dosen pembimbing lapangan ke grup di mana ke media yang kalian gunakan untuk pembelajaran daring. Nah, seandainya kalian melakukan pembelajaran langsung ya, kalau dia sifatnya terbimbing, berarti kalian sampaikan ke guru pamong, Bu, saya mau Ibu observasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar saya. Hari ini hari apa kan? Cantumkan dia di buku logbook. Ada buku logbook lagi, buku catatan logbook. Kapan dilakukan penilaian tersebut? Hari apa? Jam berapa ya kan? Itu tuliskan nanti di buku logbooknya. Jadi bisa dipahami ya. Nanti sekalian kita diskusi. Nah, kemudian ini bagian-bagian yang dinilai. Nanti juga ada di form penilaian. Ada apa saja yang dinilai dalam praktik mengajar. Itu kalian PPL itu sebenarnya adalah praktik ya, ataupun bagaimana pengalaman ya untuk menjadi guru. Ya, kalau dengan ini kalian bisa tahu bagaimana gambaran luas dari profesi guru ya. Oke,
Ini sekilas mungkin tentang buku pedoman, bisa nanti dibaca, dipelajari sendiri. Nah, di bawah buku pedoman itu ada form ya, ada form seperti form observasi, kemudian dan lain-lain sebagainya yang menjadi panduan kalian dalam menyusun laporan PPL. Jadi kalau perencanaan kegiatannya daripada pelaksanaan PPL ini, pertama di minggu pertama kalian boleh ya melaksanakan observasi, kemudian menyiapkan RPP. Nah, kebetulan sekali minggu ini kan ada libur ya. Jadi dalam hari libur itu tolong dimanfaatkan untuk menyiapkan RPP. Berapa RPP yang harus disiapkan? 5. Nah, di hari pertama, hari tanggal 27 Oktober kan kalian udah sekolah. Udah pergi ke sekolah ya kan? Dengan berbekal surat pengantar ataupun melalui via telepon nanti dihubungi oleh DPL kalian bahwa hari ini anak-anak kami sudah bisa melaksanakan kegiatan PPL, ya kan? Surat pengantarnya kalau dia mungkin dijangkau nanti mungkin diantar secara langsung, tapi kalau dia mungkin dijangkau karena kondisi dan juga daerah yang sangat sulit, mungkin nanti proses pengantarannya akan via telepon ya. Nanti DPL-nya akan menghubungi pihak sekolah, kepala sekolah. Bu, saya sudah pelaksanaan PPL sudah dimulai. Saya mengantar anak-anak saya. Maaf kalau mengantarnya secara via telepon ya kan. Surat pengantarnya akan saya kirim via WA dan sebagainya kan. Itu tergantung daripada mekanisme yang disepakati antara PPL dengan pihak sekolah atau via pos. Nah, kemudian setelah kalian diantar, ya proses penyerahan ke pihak sekolah, kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi kita sampaikan. Yang pertama adalah observasi kegiatan, yang kedua adalah penyiapan RPP yang kalian guru yang sudah ditunjuk oleh pihak sekolah. Kemudian setelah itu kalian melakukan praktik mengajar, memanfaatkan RPP yang sudah kalian siapkan, baik secara terbimbing dengan guru pembimbing ya, misalnya diajak untuk ikut dalam kegiatan mengajar dengan guru, kemudian ataupun lainnya, misalnya yang mandiri ya, misalnya kalian guru pembimbing kalian merasa bahwa kalian sudah mampu misalnya mengajar ya kan, itu mungkin dilepaskan untuk mengajar secara mandiri di sekolah. Itu nanti semuanya kegiatan yang kalian laksanakan itu diisi di logbook. Nah, selain itu, ketika kalian mengajar kan kalian mengasih tugas, memberikan tugas ataupun kuis kepada mahasiswa ya. Nah, kuis ataupun tugas yang diberikan tersebut kan perlu dievaluasi ya. Kalian periksa tugas yang diberikan, kalian berikan penilaian terhadap tugas yang diberikan itu juga dimasukkan di dalam catatan logbook. Nanti kita perlihatkan logbooknya bagaimana. Nah, setelah itu, di dalam kegiatan itu kalian juga melaksanakan kegiatan ekstra kelas. Tahu ekstra kelas? Kegiatan yang berada di luar kelas. Contohnya misalnya melakukan kegiatan kerja bakti ya kan, dengan guru-guru membersihkan lokasi kondisi kelas ataupun hal yang lainnya seperti administrasi kelas, administrasi sekolah, kemudian ikut upacara kalau ada kegiatan upacara dan sebagainya, piket di sekolah, itu masuk dalam kegiatan ekstra kelas. Ya, masuk ekstra kelas berarti kalian ikut kegiatan mengajar. Nah, selain itu, kalian juga misalnya bisa melakukan kegiatan bimbingan ekstrakurikuler. Itu membimbing anak-anak mahasiswa ya kan, bagaimana mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, kesenian ya kan, dan sebagainya kalau yang dicanangkan atau diberikan oleh sekolah. Apa saja kegiatannya? Ada pengajian dan sebagainya, itu masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler ya, keagamaan. Nah, ini yang perlu kalian lakukan selama kegiatan PPL. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan itu harus dicantumkan di buku catatan logbook. Bu Halimah, tolong ditunjukkan buku catatan logbooknya. Nah, ini buku catatan logbook kita. Dari awal ya, di sini kan di halaman judul ya. Itu kayak buku rapor ya, buku catatan ya. Ini diisi dengan gambar kalian, nanti biar pembimbing kalian, biar dosennya bisa membedakan ya mana mahasiswanya kan, dengan nama ini ya, yang kenal namanya tapi nggak kenal orangnya. Jadi seperti itu, ada foto yang ditempelkan di buku
logbooknya. Kemudian selain di buku logbook ada dia petunjuk atau ketentuan bagaimana kita mengisi logbook ya. Dibaca di bawahnya ada di halaman berikutnya ketentuan pengisian logbook. Jadi yang diisi ini ya, kegiatan-kegiatannya diisi ini. Jangan nanti makan di kantin ya, masuk di logbook. Ya kan itu enggak apa namanya? Bukan bagian daripada PPL ya. Jadi cuma bagian-bagian dari PPL saja yang diisi ya. Termasuk dalam kegiatan PPL, observasi lingkungan atau observasi jumlah kelas dan sebagainya kan, ataupun menghitung berapa bangku dimiliki oleh siswa dan sebagainya, atau ada nggak mading di sekolah dan sebagainya. Itu yang sesuai dengan di form itu yang diisi, ada atau tidaknya di dalam observasi dan sebagainya. Kemudian ini ya, ini semua yang bagian dari observasi, ada formnya di buku pedoman, nanti dilihat di bagian akhir daripada buku pedoman formnya. Kemudian ada kegiatan berhubungan dengan perencanaan pembelajaran ya, misalnya membuat RPP, membuat perangkat seperti bahan ajar, kemudian membuat slide presentasi, kemudian apa namanya membuat LKS, membuat soal dan sebagainya, itu masuk dalam kegiatan ini ya. Itu juga diisi. Itu kalian rincikan sendiri, misalnya merancang RPP tentang materi apa kan. Kemudian apa namanya membuat LKS materi apa. Untuk kelas berapa, itu dijelaskan kan, dituliskan. Kemudian kalau dia ada evaluasi hasil belajar juga dijelaskan. Untuk kelas berapa dilakukan evaluasi hasil belajar. Jam berapa sampai jam berapa di logbooknya. Kemudian praktik mengajar yang dilakukan dengan guru ataupun dia mandiri. Yuk kita masuk, misalnya diajak oleh guru pamong, ya kan? Atau gini, nanti tolong gantiin ibu ngajar di kelas ini, ya kan? Misalnya kelas berapa diminta via daring. Ya kan, misal berarti nanti buat linknya, ya kan. Kemudian sebagainya, persiapannya itu dilaksanakan kayak kalian melakukan micro teaching yang tahun sebelumnya kan, yang semester sebelumnya kan dilaksanakan secara daring kan, karena kondisi ya. Kalau diminta seperti itu ya harus siap ya. Kalau diminta langsung ya, alhamdulillah kan. Itu juga cara kita ya. Kemudian menyiapkan laporan pelaksanaan PPL, apa yang disiapkan, misalnya mengisi form ya. Dan sebagainya itu masuk dalam laporan. Kemudian menyiapkan RPP itu masuk dalam laporan. Itu kalian siapkan misalnya. Kapan kalian mulai siapkan? Secepatnya. Karena pelaksanaan PPL itu adalah cuma 1 bulan. Kalau 1 bulan kan, kalau kalian tidak apa namanya menyiapkan dari awal, nanti akan terburu-buru, hasilnya tidak maksimal. Kemudian ini pelaksanaan ujian praktik. Jadi ada pelaksanaan ujian praktik, nanti kalian diuji ataupun dilakukan ujian praktik, nanti boleh didampingi ya. Didampingi oleh dosen pamong, boleh juga didampingi guru pamong ya, atau dengan dosen pembimbing ya. Jadi mendampingi ya, saat pelaksanaan ujian. Nanti bisa diminta ya, diminta uji kamu dalam pelaksanaan belajar, penyiapan RPP itu nanti diuji mana RPP yang mau dinilai. Kalian kasih ke guru pamong ataupun dosen pembimbing nilai untuk RPP yang disiapkan atau perangkat yang disiapkan. Kemudian akan juga dinilai tampilan mengajar kalian 1 kali aja ya. Mungkin di akhir-akhir setelah apa namanya minggu keberapa nanti yang diminta dijadwalkan oleh guru pamong dan pembimbing. Kemudian di sini setelah kalian melaksanakan ujian praktik kan karena dinilai kan, itu tergantung daripada kesepakatan mau dilaksanakan secara daring boleh, langsung juga boleh ya kan. Langsung mungkin kalau DPL-nya sulit ke lokasi, kalau diminta langsung kalian mungkin via telepon ya, bisa menelpon saat proses pelaksanaan ya kan, ataupun kalian menyiapkan media daring untuk proses penilaiannya. Kemudian ini pelaksanaan tugas pendidikan ya, ekstra kelas ini juga diisi di bagian daripada logbooknya. Apa yang diisi? Bimbingan olahraga ya, kalau ada kalian misalnya melatih anak-anak untuk ikut olahraga kan, atau apa namanya senam jasmani dan sebagainya, itu diisi apa saja kegiatannya ekstra kelas yang di luar kegiatan kelas. Kemudian ada lagi misalnya jadwal kegiatan ini kan harus diisi dia kan, jamnya jam berapa sampai dengan jam berapa ya. Kalau misalnya 15 menit cuma juga diisi dia 15 menit misalnya jam 10 sampai dengan 10.15 ya kan. Kemudian melaksanakan piket itu diisi per hari biar memudahkan. Memudahkan dalam artian apa? Biar kalian tidak lupa ya kegiatan tersebut. Karena nanti juga bagian daripada penilaian pelaksanaan dan bagaimana pelaksanaan kalian PPL selama
30 hari ini. Nah, di sini buku catatan logbook ini ya perlu tanda tangan guru pamong dan dosen pembimbing. Nah, bagaimana mekanisme kalian mendapatkan tanda tangan daripada guru pamong dan dosen pembimbing kalau dia misalnya sekolahnya tutup ataupun dalam kondisi dia pembelajarannya daring? Bisa share dokumen kalian ke kemudian guru menandatangani ya kan, di bagian di scan kembali atau dikirim ke dosen pembimbing teknisnya, ataupun kalau secara langsung bisa ke lokasi misalnya karena dekat ya kan, tidak ada masalah ya. Kemudian di bagian catatan penting harian ini siapa yang isi? Itu yang isi adalah mahasiswa. Kenapa diisi oleh mahasiswa? Apa sih yang diisi oleh mahasiswa ini adalah komentar ya daripada guru pamong dan dosen pembimbing terhadap pelaksanaan kegiatan pada jadwal tersebut. Misalnya satu harian itu kalian kosong aja ya, nggak ada jadwal apapun, cuman piket aja dari jam 8 sampai jam 12, tentunya akan dikomentari ya kan? Nggak efektif daripada pelaksanaan kegiatan yang kalian laksanakan. Nah, jadi walaupun kalian misalnya piket, itu tetap ada produktifnya, ada kegiatan produktifnya. Di situ misalnya kalian bisa sambil menyiapkan perangkat pembelajaran, ya kan, sambil mengevaluasi hasil belajar siswa dan sebagainya. Jadi diefektifkan kegiatannya di situ, karena kita cuma waktunya sangat singkat, itu 1 bulan aja. Nah, ini yang bagian yang ketentuannya daripada pengisian daripada logbook ini. Kemudian, untuk apa sebenarnya logbook ini? Mengapa perlu dilakukan pencatatan? Agar kita tahu, ya, dosen pembimbing tahu, kemudian guru pamong juga tahu apa saja sih kegiatan yang udah kalian laksanakan. Juga untuk kita proses daripada mengatur waktu pelaksanaan ya kan. Jangan nanti terburu-buru di akhir ya kan, hasilnya tidak maksimal. Nah, di bawah ini ya di lembar berikutnya Bu Halimah ada bisa ditunjukkan ada lembar identitas ya. Ini penting sekali untuk diisi secara lengkap ya, karena ini masuk dalam data nanti. Dari data inilah kita bisa melakukan komunikasi antara guru pamong ya, kepala sekolah, dosen pembimbing dan mahasiswa dengan nomor ini. Jadi nomor HP ini perlu ya, itu diisi ya oleh mahasiswa ya. Nanti ini sebagai data yang akan kita gunakan untuk laporan akhir ya dari pelaksanaan PPL dan juga memudahkan dari segi proses pelaksanaan. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya ya, coba kita lihat itu bagian disebut dengan bagian logbook itu sendiri atau isi daripada logbook. Nah, ini ada hari ya kan? Karena kita rencanakan 30 hari berarti 30 lembar. Diisi nanti hari ke, tulis 1, 2, 3 seterusnya kan. Kemudian hari ini Senin berapa? Senin tanggal berapa? Kemudian di sini jadwalnya, jadwal kan dia diisi apa di jadwal ini? Jam pelaksanaan. Kalau misalnya normal kan ada upacara bendera. Mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 9 upacara bendera dan sebagainya. Itu maksudnya kita pengisian ya. Itu berarti upacara bendera kan bagian daripada kegiatan yang dalam PPL ya kan? Itu yang bagian yang diisi ini adalah bagian kegiatan dalam PPL. Jadi tidak boleh diisi yang lainnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada catatan penting harian, itu yang saya sebutkan tadi, komentar daripada guru pamong ataupun komentar daripada dosen pembimbing dari kegiatan yang dilaksanakan. Itu kan dilaporkan ya kan? Ini Bu yang sudah kan kalau ditanya sama dosen pembimbing, coba tunjukkan logbooknya dari hari tanggal ini sampai dengan tanggal ini, misalnya kan? Itu di-share aja kalau memang tidak bisa jumpa dan sebagainya, atau difoto dan sebagainya. Ini Bu, nanti kan dikomentari ya kan? Oh, udah bagus dan sebagainya kan? Dilanjutkan. Itu komentar yang diberikan oleh pembimbing. Nah, ini untuk tanda tangannya. Bisa langsung ya, bisa juga secara tidak langsung diminta tanda tangan ke. Ini tanda tangan itu apa? Tanda tangan guru pamong dan dosen pembimbing. Untuk menunjukkan bahwa mahasiswa untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan ini atas pengetahuan ya dan setujui oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Oke, ini tentang logbook udah selesai ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita boleh ditanyakan ya. Kemudian ada rapor PPL Bu. Bu Halimah tolong ditunjukkan biar anak-anak juga tahu bagaimana apa sih yang nilai dari pelaksanaan kegiatan PPL. Jadi bisa bersiap diri ya.
Nah, ini sama ya, kayak rapor sekolah juga. Kalian isi dengan foto ya, biar saya kenal siapa ini, DPL-nya juga kenal siapa, yang rapornya siapa ini ya kan. Nah, ini yang rapornya, bagian covernya. Kemudian di bawahnya ada format penilaian ya. Jadi penilaian untuk RPP itu dinilai sebanyak 5 kali. Ya, kalian buat RPP, kemudian kalian ajukan ke Pamong. Kalau kalian udah yakin bahwa RPP yang kalian buat ini udah maksimal ya kan, nanti mungkin ada arahan dari Pamong. Jadi misalnya penilaian pertama nilainya agak minim ya kan, kalian mungkin belum punya kemampuan yang lebih dalam penyusunan daripada RPP. Kemudian nanti penilaian kedua meningkat dan seterusnya, itu pasti ya kan. Makanya dilaksanakan perencanaan pembelajaran ini untuk penilaiannya sebanyak 5 kali. Kalau kalian membuat lebih, nggak masalah. Minimalnya 5 RPP. Nanti akan digunakan saat praktik kalian mengajar, tampilan mengajarnya bagaimana dengan menggunakan RPP yang sudah kalian susun. Nah, selanjutnya, ini kan yang format penilaian ya kan, ada 5 kali. Nanti ada bagian rekapnya. Ini coba tolong Bu Halimah, bagian rekapnya. Ini ya poin-poin yang dinilai, nanti bisa dilihat di bagian rapor. Nanti rapornya memang dikasihkan ke mahasiswa rapornya nanti. Cuman yang perlu Ibu jelaskan tentang teknis penilaiannya. Ini nilai rata-rata ya, setiap poin nanti dilingkari ya, dilingkari oleh guru Pamong. Jadi yang melingkari bukan kalian, nanti guru Pamong yang melingkari. Jadi nanti kalian cetak, kalian sampai kasih ini rapor ini ya ke guru Pamong ya. Ini Bu, rapor dari kampus kami untuk penilaian PPL. Pengisiannya nanti dilingkari bagian-bagian yang menurut Ibu sesuai dengan apa yang sudah kami siapkan. Itu yang disampaikan. Kemudian di bawahnya nanti ada rekapnya. Jadi kelima penilaian nanti akan dirata-ratakan ya, dirata-ratakan. Itu yang menjadi nilai akhir daripada perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau penyusunan daripada RWP. Jadi di sini tanggalnya diisi ya, tanggal kalian melakukan seperti menjumpai ya, ataupun menjumpai daripada guru Pamong untuk memberikan rapor kalian untuk dinilai, diberikan evaluasi ya. Ini perlu ditambahkan di bagian ini, kemudian dikasih nilai dan poinnya berapa ya kan? Poinnya dari 1 sampai dengan 4. 1 itu bermakna kurang, ya. 2 itu bermakna cukup, 3 itu bermakna baik, kemudian yang 4 itu dia bermakna sangat baik. Jadi nanti diisi di sini oleh guru Pamong dari rata-rata yang ada di form 1 sampai dengan form 5. Kemudian di bawahnya, ini kan dijumlahkan ya, untuk per penilaian, untuk setiap aspeknya. Nilai aspeknya, misalnya untuk penilaian yang pertama, secara keseluruhannya berapa, dijumlahkan totalnya. Di sini misalnya dapat poin rata-ratanya 2, ya, seterusnya tambahkan, berarti dia 10, kan dapatkan kalau dia 2 semua, misalnya seperti itu. Kemudian nilai aspek ini kan dia setelah dapatkan misalnya 2 poinnya 10 kan, 10 dibagikan dengan 5 misalnya, dapatnya adalah 2 ya. Kemudian dijumlahkan ini poin totalnya sampai dengan 5 ya, di sini 2, misalnya dapatnya kan rata-rata berapa dapatkan, sampai 4 misalnya terakhirnya dapat 4, dibagikan dengan 5 karena dilakukan 5 kali penilaian. Nanti juga akan dijelaskan oleh DPL, ya, dosen pembimbing kalian ke guru Pamong tentang mekanisme penilaian. Nah, berikutnya yang ditampilkan adalah penilaian, ya, tentang penampilan mengajar daripada praktikan. Apa saja yang dinilai ya, pra pembelajaran misalnya dalam persiapan ruang, alat, dan sebagainya, itu yang dinilai di awal. Misalnya kalian menyiapkan, kalau di pembelajaran daring berarti menyiapkan link ya, link untuk belajar daring.
menyiapkan slide presentasi, menyiapkan berbagai seperti LKS atau apa aja atau video ya kan. Ini kan para pembelajaran ya. Kemudian kemampuan membuka pembelajaran, bagaimana sih teknis kalian membuka pembelajaran, persepsinya, motivasi dan sebagainya. Itu yang dinilai juga untuk per temanya, tema-tema dan subtemanya. Kemudian ini ada kemampuan guru dalam proses pembelajaran ya, apa menguasai tema pembelajaran sebagainya. Itu yang poin-poin dinilainya. Nanti kalian sesuaikan sehingga dapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya kemampuan guru dalam menutup pembelajaran. Ini semuanya sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah kalian dapatkan saat micro teaching. Dari ajarkan juga saat micro teaching, bagaimana sih membuka pembelajaran, bagaimana sih melaksanakan kegiatan inti, bagaimana sih pembelajaran, apa saja. Kita jelaskan. Penggunaan bahasa juga penting, itu juga merupakan penilaian ya. Misalnya dalam mengajar kalian menggunakan bahasa yang kurang bisa dipahami ataupun kosakata penyampaiannya tidak jelas ataupun suaranya juga tidak bisa diterima ataupun kurang penerimaan dari siswa karena terlalu kecil ya. Ini juga artikulasi ya, penyampaian juga kejelasan daripada penyampaian dari materi yang kalian sampaikan. Nah, selanjutnya ini penilaiannya ada 5 kali karena praktik mengajar yang dinilai itu sebanyak 5 kali ya. 3 kali secara terbimbing, 2 kali kita lakukan dengan mandiri ya. Kalau kalian lakukan lebih, nggak masalah, minimalnya 5 ya. Misalnya kalian lebih kan, jadi yang dinilai apa? Saya Bu mau nilai hari ini tampilan saya, ya kan? Kalian kan selama 1 bulan itu kan bisa dari awal sampai akhir, dari minggu pertama sampai minggu akhir masih kalian tampil untuk mengajar ya kan? Di mana yang kalian masih merasa percaya diri ya, ataupun sudah merasa siap untuk dinilai, maka kalian minta untuk dilakukan penilaian. Ini yang praktik penampilan mengajar ya. Jadi bisa dipahami ya, nanti tanyakan kalau memang kurang pemahamannya. Ini juga penilaiannya dia 5 kali ya. Sistemnya juga sama, diisi ini sesuai dengan nilai rata-rata yang didapatkan pada form yang 1 sampai dengan form yang kelima. Diisi di sini ya, rata-ratanya. Yang diisi bukan nilai yang bukan rata, tapi rata-ratanya diisi di sini. Ya. Kemudian yang penilaian selanjutnya yang dinilai adalah aspek sosial kepribadian ya. Ini penting ya bagi seorang guru karena kompetensi daripada guru itu kan dia ada 4 ya. Pedagogik tadi mengajar ya, menyiapkan bahan pelajaran itu pedagogik. Kemudian kompetensi selanjutnya guru adalah kepribadian ya. Sosial, kegiatan sosial, kepribadian itu masuk dalam kompetensi guru ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Ini yang dinilai sikap kalian selama ini, misalnya sering terlambat ya kan, disiplinan pasti rendah. Ya, tanggung jawab sering meninggalkan ruangan kelas ya saat misalnya diberikan tanggung jawab untuk mengajar ya kan. Kalian cuma mengajar 15 menit habis itu menghilang entah kemana ya kan. Itu juga tanggung jawab. Misalnya tidak pernah hadir di selama PPL juga ada nanti. Ada 8 poin penilaian ya, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, stabilitas emosi, kalian sering marah-marah karena anak itu juga stabilitas emosi penilaiannya, kemudian kejujuran ya. Sering berbohong ya kan, maksud bilang kejujurannya berarti buruk ya ataupun kurang ya, kurang jujur. Kemudian sikap dan sebagainya itu juga masuk dalam poin penilaian ya. Kemudian bagaimana hubungan kalian dengan sesama mahasiswa praktik lainnya, bagus atau tidak, atau kalian lebih cenderung menyendiri, itu juga bagian penilaian ya. Ini sifatnya persepsional ya, tergantung daripada guru pamong dalam observasi kalian. Nah, ini yang tentang aspek sosial, cuma 1 bagian penilaian ya. Itu bisa dilakukan penilaian tepat saja oleh guru pamong ataupun dosen pembimbing. Sini pelaksanaan tugas pendidikan ekstra kelas ya. Coba dilihat kegiatan dan nilai ini apa aja. Jadi sesuaikan nanti. Misalnya upacara bendera, nggak pernah ada Bu di sekolah kami, ya kan? Berarti bagaimana nilainya? Upacara bendera nanti akan dimusyawarahkan antara guru pamong dengan pembimbing, ataukah dia di 0 nanti, 0 ini ya, karena nggak ada, berarti nanti cuma dibagi atas aspek-aspek yang ada dilaksanakan, ya kan? Ataupun disediakan oleh pihak sekolah.
Ini yang tugas pendidikan ekstra kelas, artinya tidak dilaksanakan di dalam kelas, tapi masuk dalam cakupan daripada profesionalisme daripada seorang guru. Jadi kan guru juga ada disebut dengan kompetensi profesional ya, profesionalisme. Jadi di sini dia mampu dalam membimbing, misalnya kan kesenian, walaupun dia sebenarnya guru fisika, tapi juga mampu dia membimbing kesenian ya. Itu juga masuk dalam aspek misalnya profesionalisme. Mampu juga dalam menulis surat-surat di sekolah ya kan minta bantu oleh pihak tata usaha ya kan, itu juga masuk dalam profesionalisme. Ada kompetensi luar ya, kompetensi luar yang dimiliki oleh seorang guru di luar daripada aspek pedagogisnya. Nah selanjutnya ini penilaiannya cuma sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pemong dan dosen pembimbing. Lanjut Bu Alimah tentang laporan ya. Nah, ini ketentuan daripada laporan PPL. Jadi ada 3 rangkap dibuatnya. Ini diserahkan ke panitia PPL, ya. Koordinator PPL per prodi boleh diserahkan nanti kalau udah selesai. Pelaksanaan PPL artinya sebelum kalian dijemput, sebelum akhir daripada pelaksanaan PPL, laporan ini udah selesai. Ya, laporannya udah selesai. Sudah ditantangani ya, lembar pengesahannya oleh guru pamong, kepala sekolah, dosen pembimbing, tinggal dikumpulkan ke sekretariat. Udah selesai maksudnya pelaksanaannya. Dan paling lama lah 1 minggu ataupun berapa hari setelah penjemputan. Kemudian 1 berkas untuk mahasiswa, 1 berkas lagi adalah untuk sekolah. Kemudian di sini sistematika laporan ya, apa saja di bab pertama atau di bagian awalnya itu form hasil observasi ya. Form observasi ini ada di buku pedoman, bisa dilihat ya bentuknya, nanti tinggal copy paste ya, copy paste ke Word, kalian isinya apa ya, di print ya. Kemudian perangkat pembelajaran ya, kalender akademik kan ini sudah diajarkan saat kalian mengambil mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Itu nanti berarti bagaimana sih yang sudah kalian pelajari dan yang kalian akan terapkan sesuaiannya. Ini akan dipelajari dan dipahami dan dibimbing oleh guru pamong. Ada silabus, RPP, LKPD ya. Itu dilampirkan di bagian bab kedua, perangkat pembelajaran. Kemudian ada di bagiannya penutup ya. Penutup itu biasalah kesimpulan dan saran dari pelaksanaan PPL yang kalian jalankan. Nah, ini yang sistematika laporan yang nanti harus dilampirkan dan boleh ditanyakan nanti kalau kita tidak paham, boleh ditanyakan ke dosen pembimbing ataupun ke pihak koordinator panitia ya, untuk pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ini yang sistematika pelaporannya. Bentuk laporan nanti ada di buku pedoman ya, covernya, lembar pengesahannya, bisa dilihat di buku pedoman. Nah, selain menilai daripada rapor ini, penilaian pada laporan PPL, apalagi sih yang dinilai dari pelaksanaan PPL? Ini ketentuan bisa lihat nanti ya cara penulisannya. Ini yang dinilai laporan PPL ya, penilaiannya seperti ini, dia teknis penulisan, bahasa tulis, isi tulisan ya. Ini diisi dengan nilai skala 1 sampai dengan 4 ya. Diisi oleh guru pamong, sesuai dengan laporan yang kalian susun ya. Ketajaman isi laporan, keluasan cakupan materi dan sebagainya itu diisi oleh pamong, nanti dikalikan antara nilai didapatkan dengan bobotnya. Jadi untuk teknis penulisan cuma bobotnya 1, bahasa tulis dia bobotnya dia 2, kemudian isi tulisan itu bobotnya 3. Jadi dikalikan hasilnya totalnya nanti dibagikan dengan bagikan 6. Itu menjadi nilai dari laporan PPL ya. Kemudian ada penilaian dari ujian praktik PPL ya. Praktiknya apa? Dalam merencanakan kegiatan harian ataupun dalam membuat RPP ini ada penilaian praktiknya.
nanti dinilai oleh guru Pamong saat kalian mau melaksanakan ujian. Bu, saya nggak siap, saya ingin melaksanakan ujian PPL. Ataupun nanti karena kalian tidak mengajukan diri, mungkin guru Pamong minta 1 hari, ini kayaknya udah bisa kita laksanakan ujian PPL, tolong informasikan ke dosen pembimbingnya dan sebagainya, nanti akan disampaikan oleh guru Pamong untuk dilakukan penilaian. Kapan akan dilakukan penilaian tahap ujian? Yang nilai pertama adalah yaitu rencana pembelajaran, ya. Ini yang dinilai, ya. Setelah kalian mengajukan, ini Bu, yang saya mau ikut ujian, ini RPP yang mau saya ujiankan. Nanti RPP ini juga akan dinilai selain daripada praktik mengajar. Ya, ini praktiknya. Di bawahnya ada praktik mengajarnya, ya. Kemampuan mengajar, pengkondisian peserta didik, kemampuan membuka pembelajaran dan sebagainya, dan kemudian direkap, ya. Rekapitulasi akhir, ya. Daripada pelaksanaannya direkap di akhir, ya. Ada persiapan mengajar tadi RPP itu berapa rata-rata didapatkan. Dari rekapnya diisi di sini, kemudian penampilan mengajar juga diisi di bagian ini. Sosial pribadi juga akan diisi di sini. Kemudian ada ekstra kelas juga akan diisi nilainya dengan skala penilaian 1 sampai dengan 4. Kemudian dirata-ratakan dibagi dengan 4, ya. Rata-rata dari semuanya nanti dibagi 4, ini menjadi nilai totalnya. Ya, nilai total daripada pelaksanaan kegiatan latihan PPL. Ya. Kemudian ada nilai laporan PPL, ya. Nilai laporan PPL di form sebelumnya ada nilainya, itu dimasukkan di sini. Kemudian ada nilai ujian PPL, ya. Nilai ujian PPL berarti dari nilai ujian perencanaan, kemudian nilai ujian daripada praktiknya. Itu dijumlahkan dibagi 2. Itu sebagai nilai ujian PPL. Nah, setelah itu semua, poin A, B, dan C itu direkap bersama. Yang poin A ini dikalikan dengan perkalian 4, ya, dikali 4, ya, tadi misalnya dapatkan dia 2, ya, 2 dikali 4, 3 dikali 4, dan seterusnya. Kemudian B, ini yang tadi nilai laporan, ya, dikalikan juga dengan 4. Kemudian yang C, nilai ujian PPL, ini dapatnya berapa? 3, misalnya, 3 dikali dengan 2. Ini dijumlahkan semuanya, kemudian dibagikan 10. Kenapa dibagi 10? Karena 4 tambah 2, ya, jadinya 10. Inilah menjadi nilai akhir daripada PPL. Nah, bisa dilihat di buku pedoman. Nah, kalau kalian dapatkan 3,8, berapa dia di buku pedomannya? Skala apa dapatnya? A, B, C, atau bagaimana? Ini akan diisi di bagian rekapitulasi nilai akhir. Dan ini akan digunakan untuk nilai kalian, yang menjadi nilai kalian, nilai PPL kalian selama 1 bulan ini. Yang akan dimasukkan nanti di portal sebagai nilai PPL. Nah, demikian untuk rapor PPL Prodi Pendidikan. Nah, untuk formulir isian data Pamong ini, ya, mungkin nanti ada kendala dan sebagainya. Ini perlu juga diisi, diminta bantuan, ya, tapi ini nanti mungkin lebih khususkan ke DPL-nya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk berbagai dokumen, ya, yang disiapkan untuk pelaksanaan PPL. Ini nanti akan di-share, ya. Disampaikan ke kalian mahasiswa untuk dipahami, dipelajari kembali, kemudian digunakan saat praktik, ya. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk rapor PPL ini, tolong, dan buku catatan logbook ini tolong dicetak, ya. Dicetak, boleh di print, ya, seperti biasa. Ini nanti diberikan yang rapor ini ke dosen, ke guru Pamong untuk proses penilaian. Dan buku catatan ini sama kalian diisi, nanti ketika kalian mau dievaluasi, kalian berikan ke guru Pamong, kemudian guru Pamong kalau sudah melakukan evaluasi akan menandatangani daripada buku catatan harian kalian. Nah, buku pedoman juga akan diberikan kepada mahasiswa. Jadi di tangan kalian nanti adalah buku pedoman PPL dan buku catatan logbook kegiatan. Di tangan daripada Pamong adalah rapor PPL Prodi Pendidikan, ya. Demikian untuk penyampaian daripada dokumen. Saya kembalikan kepada Ibu Halimah, ya. Silakan Bu Halimah. Baik, terima kasih pada Bu Iskar atas pemaparannya.
Selanjutnya, mungkin bagi adik-adik yang peserta PPL ada pertanyaan atau hal yang ingin diketahui lebih jelas, boleh ditanyakan mungkin dengan menggunakan aplikasi Raise Hand ya, supaya tidak banyak sekali suaranya yang tumpang tindih. Silakan ditekan tombol Raise Hand-nya biar kita persilakan yang untuk bertanya. Belum ada yang raise hand ini. Semuanya sudah paham atas penjelasan dari Ibu Iskar Hadiah. Jadi kita ada 4 buku, ada buku yang dipegang sama mahasiswa, ada yang dipegang pada guru kamu. Nah, yang workbook itu adalah yang wajib kalian isi setiap harinya. Jika ada pertanyaan, boleh tekan tombol raise hand-nya, biar dipersilahkan. Oke, yang pertama ada Bima Pambudi, silakan sebutkan nama dan prodinya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Pambudi, saya prodi pendidikan matematika. Saya ingin bertanya, Bu, untuk logbook tadi itu per jamnya itu per jam apa per hari, Bu? Karena di situ saya lihat kan per jam. Berarti kalau per jam selama dari jam 8 sampai pulang kami di sekolah, itu kami ceritakan ngapain aja gitu, Bu, di logbooknya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Iskar. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Alimah. Bagus ya pertanyaan dari Bima. Jadi gini, untuk logbook itu bukan terbatas, saya sudah jelaskan tadi di ketentuannya, tidak terbatas hanya ketika kalian berada di sekolah pengisiannya. Jadi kegiatan di luar juga masuk, misalnya kalian kan nggak mungkin misalnya menyiapkan LKS di sekolah, misalnya kan. Kalian kerjakan nanti LKS-nya, kalian siapkan di rumah kan, buat LKS-nya, buat slide presentasinya, buat LPP-nya di rumah. Itu boleh juga dicantumkan di logbook. Nanti ketika kalian menjumpai daripada guru pamong, bawa ini Bu yang LKS yang udah saya siapkan di rumah ya kan. Ini Bu, tolong Ibu periksa atau boleh Ibu lihat ya kan. Tolong tantangan juga logbook saya kan, nggak terbatas juga di kegiatannya. Kalau kalian membatasi kegiatannya hanya di sekolah, otomatis ya tidak semua kegiatan selama PPL ini bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan ini. Itu ya, Bima ya. Sudah? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bima. Mungkin sudah jelas penjelasan dari Bu Iskar. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada pertanyaan lagi? Dipersilakan yang ingin mau bertanya. Saya Sekir Bu Alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan untuk kejelasannya? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya Bu Fajriana. Ya. Oh, Bu Fajriana. Enggak, saya cuma menambahkan saja Bu Iskar. Adik-adik Ya, ini ya. udah tahu belum siapa DPL-nya? Nah, itu aja. Terima kasih Bu Iskar. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Fajriana untuk pertanyaannya. Ini juga mungkin anak-anak mahasiswa pada segan yang bertanya ya, DPL-nya udah ada belum, Bu? Sebenarnya DPL-nya sudah ditetapkan dari awal ya, udah ada ya kan? Cuman ada beberapa revisi perbaikan karena tadi di beberapa prodi yang di matematika juga ada, di bahasa juga ada yang sekolahnya dia perlu disesuaikan. Jadi kan karena sekolah perlu disesuaikan, jadi dilakukan penyusunan DPL ulang ya. Ini kan karena ini kan juga kita menunggu juga dari kawan-kawan yang belum mendapatkan konfirmasi sekolah, walaupun sebenarnya dari awal dulu udah kita ingatkan untuk dikonfirmasi segera sekolahnya kan. Cuman ada yang udah konfirmasi, ternyata terjadi perubahan ya. Karena kita dalam kondisi pandemi ini semuanya bisa terjadi ya. Semuanya kondisi bisa berubah-ubah. Jadi karena kita juga cukup lama, maka terjadilah seperti ini. Tapi akan disiapkan hari Selasa nanti lampirannya udah diusahakan selesai ya. Jadi hari Selasa kalian nanti kita DPL-nya udah dapat surat pengantar ke sekolah. Jadi karena kita hari Selasa kan proses awal ya, kalian ke sekolah ya kan. Jadi udah ada. Kalaupun memang belum siap, nanti akan dikonfirmasikan pihak sekolah oleh panitia. Ini Bu, surat pengantarnya masih kendala ya, belum selesai. Nanti mungkin akan kami kirimkan
di minggu depannya ataupun di hari lainnya, itu akan dikonfirmasi ya untuk pelaksanaannya. Saja mohon maaf juga untuk ketidaknyamanannya. Sudah, mungkin Bu Fajriana ada tambahan bagaimana? Baik, terima kasih Bu Iskar atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari atau Bu Halimah gimana? Yang lain atau ada adik-adik lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Sudah jelas semua pemaparannya, tidak ada lagi yang mau ditanyakan kepada adik-adik. Mungkin minta bantu Bu dari Bu Rozana, Bu Fajriana, ada tambahan untuk kita lampiran ini? Saya belum ada, Bu Iskar. Oh iya, boleh. Oke Bu Halimah, mungkin lanjutkan aja ke mahasiswa berikutnya. Sudah semua mahasiswa, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi yang raise hand? Oh, Bima lagi nih. Oh, Bima, masih ada lagi pertanyaan, Bima? Dipersilahkan. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, mengingat ini kan kami masih dalam keadaan sekolah yang ngajar daring, bukan? Nah, kemungkinan kami itu bakalan menghadapi yang namanya pembelajaran daring. Apakah kita tidak ada bantuan untuk kuota tambahan lagi, Bu? Terima kasih, Bu. Nah, untuk ini kan yang bisa kita tanyakan itu pertama mungkin ke pihak Kaprodi ya, bisa menjelaskan apakah ada kuota tambahan untuk mahasiswa kalau dia memang mengikuti pembelajaran atau PPL daring. Silakan perwakilan Kaprodi atau yang mau menyampaikan. Iya, Bu Rozana. Boleh, Bu Iskar. Sejauh ini melihat dari anggaran yang disusun oleh fakultas pada saat kita meeting dengan dekan kemarin, sepertinya tidak ada alokasi anggaran untuk pulsa ya dari fakultas. Kalau dari universitas mungkin sudah, saya tidak tahu sudah 2 kali atau berapa kali saya tidak tahu, tapi mungkin pernah ya untuk kuliah daring ya, itu tapi dari universitas. Kalau melihat anggaran PPL sepertinya tidak ada dari fakultas, tapi tidak tahu kalau ke depan ada perubahan, saya sendiri nggak tahu. Cuman saya pikir melihat kondisi daring dengan non daring, sepertinya mungkin bisa dianggap lah ya, karena kalau kuliah non daring kan harus datang ke sekolah, ada biaya transport juga di situ gitu ya. Nah, kalau yang daring kan tidak harus datang ke sekolah misalnya, atau sedikit datang ke sekolahnya, nah mungkin biayanya akhirnya dihitung itu mungkin bisa kurang lebih sama gitu ya. Tapi dari fakultas sendiri yang saya lihat kemarin memang tidak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Iskar. Terima kasih Bu Rozana. Mungkin udah ada lagi Bu Fajriana? Atau sudah dari Bima sendiri udah dipahami ya penjelasan tadi? Pahami Bu, tinggal tunggu lanjutan aja Bu. Semoga aja ada, amin. Ya, amin ya. Baik, selanjutnya ada penanya Ayub Septian Al-Ansari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada di dalam panduan itu pertama gitu kita melakukan observasi itu kan. Ya. Ya. Itu kita dalam kondisi menggunakan baju hitam putih atau mungkin bisa kita baju bebas tuh. Ya sebaiknya ya kan di hari pertama kalau ketentuan PPL kan ada di buku pedoman ya. Pelaksanaan PPL nanti bukan bisa dilihat lagi tentang baju ataupun seragam yang digunakan saat PPL ya. Itu biasanya memang baju hitam putih kalau tahun-tahun sebelumnya ya. Nanti sesuaikan nanti mungkin di hari pertama itu dulu ya dipakai bajunya. Nanti mungkin ada dari pihak sekolah nanti mungkin ada petunjuk lainnya tentang seragam akan digunakan selama PPL tersebut. Sesuaikan saja ya. Baik Bu, makasih Bu. Baik, sudah jelas mungkin Ayub ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Boleh raise hand atau
Di-unmute boleh juga. Gimana ini Bu Iskar? Sepertinya adik-adik sudah paham semua. Sudah dipahami semua ya? Gimana? Atau nanti apa namanya kalau memang ya? Kalau memang nantinya ada hal yang mau tanyakan, ya nanti boleh langsung menghubungi DPL. Nanti DPL akan koordinasi ataupun konsultasi kembali ke panitia tentang pelaksanaannya. Jadi nanti kalian jangan segan-segan ya. Itu kita punya dosen pembimbing lapangan yang bisa kalian tanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan PPL, kendala-kendala yang kalian hadapi ya. Itu bisa dikonsultasikan, disampaikan kepada DPL dan guru pamong ya. Jadi guru pamong di situ adalah perpanjangan tangan daripada dosen kalian ya. Jadi guru pamong itu adalah guru kalian atau apa namanya yang menyampaikan ke kalian berbagai hal tentang pelaksanaan PPL, yang berikan kalian pengalaman. Jadi gunakan manfaat waktu selama 1 bulan ini untuk benar-benar menggali berbagai pengetahuan, pengalaman dari guru-guru pamong kalian. Sering-sering komunikasi ya dengan guru pamongnya. Dengan Mbak PL jangan segan-segan ya, karena itu kesempatan kalian untuk belajar ya. Mereka kan sudah pengalaman juga cukup panjang ya, apalagi yang sudah senior misalnya sudah mengajar lebih misal 20 tahun dan sebagainya, itu pengalamannya cukup banyak ya. Nanti itu menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian bagaimana sih menjadi seorang guru yang profesional. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Halimah. Mungkin nanti ada penyampaian berikutnya dari koordinator PPL dari Bapak Dr. Abu Bakar ya. Silakan Bu Halimah. Baik, terima kasih Bu Iskar atas pemaparannya dan diskusi tanya jawabnya. Selanjutnya, apakah ada tambahan untuk pemaparan kepada adik-adik Bapak Dr. Abu Bakar? Bu Halimah izin Pak Abu di WA, beliau sebenarnya sedang ada lagi dalam jaringan karena ada hal penting yang harus dilakukan. Jadi untuk pelepasan dan penutupan beliau mohon bantuan saya tadi. Baik Bu, baik, Pasana. Ya. Coba dicek Pak Abu nggak dalam jaringan ya? Gimana Bu? Nggak kedengaran tadi. Bisa dicek Pak Abu masih ada di dalam Zoom atau tidak ya? Pak Abu kayaknya tidak ada Bu. Yang ya, ada Pak Syahrul. Karena memang tadi sudah WA, beliau minta izin pamit duluan karena beliau ada hal lain yang harus dikerjakan. Terima kasih banyak Bu Iskar, Bu Halimah, koordinator PPL yang lain, kemudian Bapak Ibu Kaprodi yang sudah berhadir pada hari ini. Kita berharap diskusi ini merupakan awal dari diskusi kita sebulan ke depan terkait dengan progres atau kemajuan PPL dan apa namanya bahasanya itu jika ada kendala maka akan ada diskusi-diskusi berikutnya gitu ya yang akan dilakukan baik via Zoom ataupun nanti mungkin di grup WA ya. Saya berharap pada hari ini adik-adik dengan paparan yang disampaikan oleh Bu Iskar tadi dapat memahami beberapa tugas yang harus adik-adik lakukan selama masa PPL. Jadi pesan saya jika memang ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya langsung ke DPL boleh, di grup WA juga boleh, nanti kita akan carikan jalan keluar bersama-sama ya jika ada kendala-kendala khusus. Nah, saya yakin hari ini mungkin belum banyak pertanyaan karena memang kita belum memulai gitu ya. Begitu kita mulai nanti pasti akan kelihatan situasi yang sebenarnya, kemudian jika ada kendala apa yang menjadi kendala itu baru bisa kita tahu gitu ya. Saya berharap diskusi kita ini tetap berjalan lancar dan saya sangat berharap sekali sama yang mungkin Bu Dr. Fajriana kemudian Pak Dr. Abu dan kemudian Pak Syah juga
berharap bahwa PPL kali ini akan berlangsung dengan baik, kemudian memberikan manfaat kepada sekolah dan juga kepada adik-adik dalam proses pembelajaran, kemudian juga tetap melakukan protokol COVID sehingga adik-adik juga tetap aman selama berada di sekolah, terutama sekolah yang temu muka langsung. Jangan sampai ada yang melanggar protokol COVID yang nantinya juga akan membawa masalah kepada adik-adik dan kita semua gitu ya. Karena kuliah kita pun sekarang masih daring dan PPL ini kita lakukan secara langsung, termasuk juga mungkin selain PPL juga ada KKN ya, dan itu juga membawa risiko, tetapi kami berharap karena adik-adik juga adalah orang dewasa, segala protokol yang sudah diarahkan itu harus diikuti untuk kesehatan adik-adik sendiri gitu ya. Selanjutnya karena kita tidak melakukan lagi pelepasan seperti yang diinformasikan oleh koordinator tadi Bu Iskar ya, maka pada sore hari ini saya mewakili Pak Dr. Abu, koordinator fakultas, ingin melepaskan adik-adik untuk melakukan PPL selama sebulan, direncanakan tanggal 27 Oktober 2020 gitu ya. Dan kami berharap bahwa adik-adik akan memperoleh hasil yang maksimal selama durasi 1 bulan ini adik-adik PPL di lokasi sekolah yang sudah ditetapkan ya. Dan juga kami berharap adik-adik mendapatkan manfaat yang penuh ya, yang sempurna gitu ya dari PPL yang dilakukan ini meskipun ada keterbatasan waktu gitu ya. Jadi dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, maka secara resmi kami dari beberapa prodi ini melepaskan adik-adik untuk PPL di tanggal 27, jadi tidak akan ada lagi pelepasan secara bersama-sama di seluruh prodi, tetapi nantinya pelepasan ini akan dilakukan oleh masing-masing DPL ya. Baik secara langsung maupun secara online. Nantinya akan didiskusikan antara DPL, guru pamong atau sekolah ya, dan juga adik-adik. Mungkin itu saja saya mohon maaf jika dalam kami di prodi dan juga koordinator memfasilitasi adik-adik dalam PPL ini banyak kurangnya, kami mohon maaf. Ini juga menjadi pembelajaran karena situasi pandemi COVID ini mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan mudah-mudahan ada solusi untuk setiap kendala yang adik-adik hadapi nantinya di lapangan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rosana Dewi atas sampaian sekaligus pelepasan adik-adik untuk melaksanakan PPL. Terima kasih juga kepada Ibu Iskar Hadia yang telah memaparkan materi. Terima kasih kepada dosen-dosen yang telah hadir dan ikut mensukseskan kegiatan PPL tahun 2020. Terima kasih juga kepada adik-adik yang akan melaksanakan PPL. Semoga sukses dan lancar kegiatan PPL-nya. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, jika ada kendala atau masalah, bisa dihubungi langsung ke dosen DPL-nya masing-masing atau kepada ketua prodi di program studi masing-masing. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan jika ada fasilitas yang tidak memadai. Kami akhiri kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih boleh ya, saya akhiri kata ini.